Imam Al-Ghazali melanjutkan, qala Imam rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Beliau masih menyebutkan beberapa hadis yang menyangkut dengan salat 5 waktu. Hadis yang kemarin yang kita baca, hadis terakhir, man laqiyallaha wa huwa mudayyi'un lis-salah lam ya'ba illah bi syai'in min hasanati. Ini yang paling dikhawatirkan. Seseorang yang bertemu dengan Allah, artinya meninggal. Seseorang yang ketika meninggal wa huwa mudayyi'un lis-salah, sedangkan beliau itu menyepelekan salat, menyanyiakan salat enggak madrasah dah. Itu ntar di hari kiamat, lam ya'ba illah bi syai'in min hasanatih. Allah tidak peduli, tidak memperhatikan sesuatu pun dari kebaikan yang lain. Dia puasa sunnah, dia puasa haji, apalagi ibadat yang lain banyak, tapi giliran salatnya dibiarin, nanti di hari kiamat Allah nggak membiarin juga amalan yang lainnya dilewati. Kemudian di hadis yang lain, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi rahimahullah. Ini hadis yang ma'ruf yang sering kita dengar. Qala sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Ini yang sering kita dengar. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Kata Rasulullah, salat itu adalah tiang agama. Faman tarakaha, siapa saja yang meninggalkan salat, faqad hadamaddin, maka beliau itu sungguh telah menghancurkan agama. Kalau enggak salat sama dengan tiangnya dirusak, dirusak. Cara, makanya sekarang untuk mengetahui apakah seseorang agamanya bagus atau tidak, lihat ketika dia salat bagus atau tidak. Kalau ketika salat enggak bagus, sama dengan agamanya enggak bagus. Arti salatnya bagus, seluruh rukunnya diperhatikan, terutama jamaah. Salat tanpa jamaah terlalu bagian dari mudayyi' lis-salat, mutasahil fi salat, orang yang menyepelekan salat, yaitu orang yang tidak mau salat berjamaah. Malahan salah satu pendapat kuat dalam mazhab Imam Syafi'i bahwa salat ini fardu, salat jamaah fardu kifayah. Artinya kalau satu desa, semua misalkan satu komplek ini semuanya sepakat enggak salat, mereka enggak sepakat untuk enggak berjamaah, enggak ada satu tempat pun yang ada jamaah, hukumnya boleh bagi pemerintah, artinya ini pemerintah Islam, negara Islam, boleh bagi pemerintah Islam untuk memerangi mereka, diperangi mereka, langsung diancam sama pemerintah, dikirim surat anjuran nih, kalau enggak salat selama seminggu nih, saya kasih waktu selama sehari, kalau enggak dibuat berjamaah, di situ ada salat berjamaah, kami perangi itu kampung. Boleh diperangi apabila ada satu daerah masyarakat di situ sepakat semuanya untuk tidak berjamaah. Karena ada pendapat dalam mazhab Syafi'i, hukum salat berjamaah fardu kifayah. Walaupun yang mu'tamad, yang kuat adalah sunnah. Tapi bukan berarti sunnah, kadang-kadang kita terlalu menyepelekan sunnah. Pokoknya sah salat, mau salat sendiri. Tidak. Salat berjamaah fadilahnya besar. Karena yang pertama yang dilihat ketika salat berjamaah, Allah pertama lihat imam. Kalau imamnya benar, misalkan salat berjamaah 4 saf. Mungkin sebagian yang pertama dilihat sama Allah imam. Salat imam benar atau tidak? Artinya khusyuk atau tidak? Kalau salat imam benar, maka semua makmum sudah diterima semua Allah. Kecuali yang memang salat enggak sah. Salat enggak sah, misalkan ada najis, kemudian enggak berwudu, ataupun salatnya enggak wudu, wudunya enggak benar, ataupun Fatihahnya enggak benar. Ini enggak diterima dari awal, enggak sah salat. Ini kalau misalkan kekurangan salat yang kecil seperti itu, ya, enggak khusyuk, ataupun salatnya ada kekurangan sedikit yang tidak membatalkan salat. Kalau imamnya bagus, maka semua salat jamaah diterima semua.
Kemudian apabila imamnya enggak benar, imamnya juga termasuk imam yang lupa Fatihah. Ini tadi baca Fatihah atau enggak? Artinya imam enggak khusyuk. Maka dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ke hati makmum. Apabila ada satu saja dari makmum semua dari 100 orang yang khusyuk, sudah pahala salat imam, salat makmum yang lain semua diterima Allah. Kalau misalkan subhanallah ketika Allah perhatikan satu masjid satu pun enggak ada yang khusyuk. Semua salatnya enggak jelas semua. Artinya menghayal semua dari awal sampai akhir. Menghayal semua dari sana. Kata Allah, dengan berkah jamaah yang mereka lakukan saya terima. Walaupun semua enggak benar salatnya. Tapi sah. Artinya enggak benar di sini salatnya banyak kekurangan tapi sekedar sah-sah. Artinya wudunya, rukunnya sempurna. Tapi sunnahnya mungkin dikurangi, ada yang enggak khusyuk, ada yang sunnah dikurangi, ini enggak dilakukan, itu enggak dilakukan. Walaupun semua dari imam sampai makmum semua seperti itu. Kata Allah, dengan berkah jamaah yang mereka lakukan di jauh-jauh mereka ke masjid untuk berjamaah, saya terima semua salat. Artinya cara untuk meyakini supaya yakin salat kita diterima Allah, berusaha berjamaah. Berusaha berjamaah. Jadi kata Rasul, as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Seseorang yang meninggalkan salat sama dengan dia sedang merusak agamanya. Makanya seseorang yang meninggalkan salat ini disebutkan oleh sebagian ulama salah satu penyebab yang paling kuat meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Artinya meninggal dalam keadaan murtad. Na'udzubillah min dzalik. Salah satu penyebab utama karena mengentengkan salat. Salat akhirnya tidur, akhirnya enggak salat dari luar waktu belum salat, entar dah salat. Dengar adzan, misalkan lagi ngobrol lagi nongkrong, dengar adzan. Giliran ada yang tegur sebentar, Pak, ada adzan pun. Ini bahaya. Ini hal yang paling bahaya, bisa mengakibatkan su'ul khatimah ketika meninggal. Umur hidup kita 70 tahun, hidup dari keluar dari rahim orang tua dalam keadaan beriman sampai meninggal detik-detik terakhir murtad. Alhamdulillah min dzalik. Artinya jangan sama sekali mengentengkan urusan salat. Urusan salat ini agung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk Imam Haddad kalau enggak salah beliau sebutkan dalam kitab beliau, sebagian dari sebab-sebab su'ul khatimah adalah mengentengkan salat, mutahawin bis salat. Orang yang terlalu menyepelekan salat. Salat. Giliran dengerin adzan lagi. Kadang-kadang ada yang sebagian dari kita mukmin kesel ngedengerin adzan. Ini adzan lagi. Tadi baru adzan lagi. Bahaya. Ini kalimat-kalimat seperti ini kadang sering kita ucapkan tapi kita enggak mengetahui akibatnya. Jadi sekali lagi jangan sama sekali mengentengkan hak urusan salat. Ini hadis Rasulullah. Salat adalah tiang agama. Faman tarakaha faqad hadamad-din. Siapa saja yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah merusak agamanya. Maka kemungkinan untuk su'ul khatimah besar. Orang enggak salat, kemungkinan untuk su'ul khatimah sangat besar. Orang enggak salat, jaga salat sebisa mungkin untuk jamaah. Saat saya enggak bisa di masjid, di rumah. Di rumah enggak ada orang, istri halangan, anak halangan, cari tetangga satu orang, Pak, sini kita salat bareng. Tetangga. Subhanallah. Ataupun ke masjid nunggu. Di masjid datang aja walaupun di masjid sudah selesai salat, datang ke masjid kita tunggu kali ada satu orang yang telat juga sama kayak kita, datang salat bareng. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Rasulullah pernah ditanyakan oleh sahabat beliau, ayyul a'mali afdal? Ya Rasulullah, amalan yang terbaik itu apa? Apa amalan yang terbaik yang dilakukan manusia? Qala as-salatu li mawaqitiha. As-salah bagi waktunya. Sebagian riwayat as-salatu fi awwali waqtiha. Salat di awal waktu. Ketika pas adzan langsung ke masjid. Kadang-kadang kita lagi rapat, bila lagi rapat adzan. Entar aja. Bahaya seperti ini. Bahaya. Walaupun kadang-kadang mungkin kita dulu pernah melakukan, usahakan sekarang taubat sekarang. Ya Allah, dulu saya sempurna seperti itu. Kadang-kadang kita sering itu
bukan sekali dua kali. Sering kita lakukan. Bila mendengar azan, azan lagi. Nah, ini tanda tidak suka dengan azan. Itu salah satu sifat munafiqun. Sifat munafiqun. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka bangun untuk salat, malas. Qamu kusala. Mereka bangun cuma dalam keadaan malas, kusala. Terpaksa, merasa terpaksa salat. Nah, ini salah satu tanda munafiqun, terutama salat isya dan salat subuh yang kemarin. Ya, as-salah di awali waktiha adalah amalan yang terbaik yang dilakukan Bani Adam. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, ini hadis riwayat Imam Abi Dawud termasuk juga Imam Ahmad rahimahullah, man hafaza 'alal khamsi bi ikmali tuhurihima wa mawaqitiha kanat lahu nuran wa burhanan yaumal qiyamah wa man dhayya'a husyira ma'a fir'aun wa haman. Ini ancaman, ini tarhib wa targhib. Ini penghibur bagi yang melakukan salat dan ancaman bagi yang meninggalkan salat. Yang pertama, siapa saja hafazah. Hafazah ini artinya menjaga. Menjaga artinya selesai salat dari ini kita udah mikir ntar jam apa lagi, yang kapan lagi mau salat. Jadi saya sering melihat siapa di sini Buya kita. Itu beliau ada kertas khusus kayaknya jadwal salat. Allah alam, saya kadang-kadang ngelirik beliau ngecek itu tuh jadwal salat. Jadi beliau punya kertas yang fungsinya kertas itu tulisan yang tulis sebagai pengingat jam zuhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian. Itu 24 jam yang beliau hidup semua dihitung salat. Orang yang ketika selesai salat sudah menunggu salat ke depan. Artinya selesai Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, udah ngelihat ini udah ngelirik jam, antara asar jam sekian. Artinya apa kalau sudah ngelirik jam? Dia sudah menunggu waktu azan, waktu salat ke depan. Maka Allah menghitung dari selesai salat sampai asar dianggap salat semua. Makanya kalau pengen salat 24 jam seperti itu. Salat 24 jam, giliran selesai salat ini langsung berkeinginan harus lihat jam, ntar jam salat itu jam berapa lagi. Oh. Itu di sini yang saya lihat Buya, subhanallah Buya Mardianto siapa nama? Masya Allah. Nggak saya ngelirik. Oh Masya Allah. Ada khusus kertas kecil yang fungsi untuk menulis jam-jam salat. Mungkin kalau kita sekarang nggak harus kertas seperti itu, di HP ada jam salat. Di HP sekarang banyak aplikasi penentu jam salat. Artinya selesai salat ini sudah memikirkan salat ke depan. Ntar jam sekian saya harus siap-siap. Maka hukumnya dari semenjak selesai salat ini sampai salat yang kedua, semua waktu yang kita lewati itu semua dianggap kita dalam keadaan salat. Jadi apa namanya, intidharus salat ka salat, menunggu salat sama dengan salat. Nah, seperti kita sekarang selesai maghrib menunggu isya, maka di celah-celah seperti ini waktu menunggu salat itu dianggap lagi salat, dianggap lagi salat. Kata Rasul, man hafadha, siapa saja yang menjaga salat 5 waktu bi ikmali tuhurihima wa mawaqitiha. Ini yang paling penting. Serta menyempurnakan suci. Bersuci disempurnakan, wudunya disempurnakan. Kemudian cara mandinya kalau kita berjunub disempurnakan. Nah, mandi berjunub, yang kita pelajari kemarin. Semua sudut-sudut dibasahi. Semua sudut dialirkan air. Semua termasuk bagian dubur. Bagian dubur, nah itu juga di bulat dubur itu juga harus sampai air ke situ. Semua harus dialirkan air. Semua sudut-sudut yang apa di belakang telinga, dalam telinga, kalau dalam hidung nggak perlu, di bawah ini nggak perlu. Dalam hidung nggak perlu. Semua. Kemudian kadang-kadang kalau baru bangun, ini di sini ada tarik mata di sini. Dibersihkan dulu semua. Kemudian di bawah kuku dibersihkan semua. Benar-benar yakin air basah semua seluruh badan. Nah, mandi wajib. Kemudian setelah itu berwudu, benar-benar wudu sah. Bi ikmali tuhuriha, beserta menyempurnakan bersuci ketika salat. Wa mawaqitiha, dan memperhatikan menjaga waktunya salat. Artinya perhatian kita ke waktu salat. Oh, ntar salat ini jam sekian, salat ini jam sekian. Ini apa yang diberikan di hari kiamat?
salat 5 waktu yang kita lakukan, kanat lahu nuran wa burhanan yaumal qiyamah. Maka salat itu menjadi cahaya untuk kita di hari kiamat. Artinya enggak mungkin tersesat. Fungsi cahaya enggak mungkin tersesat. Artinya di hari kiamat kita punya cahaya, dengan cahaya itu kita menuju ke surga. Kemudian sebaliknya, wa man dhayya'aha, siapa saja yang menyia-nyiakan salat, tinggalin salat, husyira, ini yang paling bahaya ini, husyira ma'a Fir'aun wa Haman, nanti di hari kiamat dibangkit bersama Fir'aun, na'udzubillah min dzalik, wa Haman. Ini hadis ancamannya berat nih bagi orang yang menyia-nyiakan salat. Ustaz, saya dulu sering ninggalin salat, gimana sekarang? Saya dulu pas masa muda itu ninggalin salat, Ustaz, tiap hari ninggalin salat, nggak pernah salat. Sekarang taubat. Terus gimana salat tinggalkan? Berusaha sebisa mungkin mengqadha. Misalkan selesai salat Isya yang fardu, selesai salat Isya, qadha salat Isya satu salat. Nanti selesai salat Maghrib, qadha salat Maghrib. Selesai salat subuh, selesai salat subuh, qadha salat subuh. Nah, tapi lebih baik tunggu syuruk, karena pada subuh ini waktu yang haram salat. Nah, sebentar waktu selesai syuruk, selesai salat duha, qadha salat subuh 2 rakaat. Ba'da zuhur qadha salat zuhur 4 rakaat, dan berdoa ke Allah semoga salat-salat yang kita lakukan ini bisa menjadi penebus semua salat yang dulu pernah kita tinggalkan. Nah, ini cara. Jangan dibiarin, karena seseorang yang meninggalkan salat wajib mengqadha. Wajib qadha. Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa saja yang tertidur ataupun lupa dari salat, atau tiba-tiba sudah habis saja waktu, itu hukumnya falyusalliha, maka wajib dia mengulang salat kembali idza dzakara, wajib. Karena sebagian dari golongan muslimin paham seperti ini, itu hadis itu Ustaz untuk orang yang lupa atau tidur. Kalau sengaja enggak wajib. Alhamdulillah. Salah paham. Ya lupa saja, yang tidak disengaja wajib qadha. Yang seharusnya kalau sengaja lebih aula. Lebih aula harus diqadha. Nah, jadi jangan dipahami sebalik. Nah, kalau yang tidur enggak wajib, wajib qadha. Berarti kalau yang sengaja tidak wajib. Nah, bukan seperti itu. Kalau yang tidur saja harus mengqadha, apalagi yang sengaja. Apalagi yang sengaja. Jadi orang yang menyepelekan salat, meninggalkan salat hingga keluar waktu, husyira ma'a Fir'aun wa Haman, nanti dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala bersama golongan Fir'aun dan Haman. Bila dibangkit Haman, kita masuk di belakang Fir'aun. Saya hadir di belakang Fir'aun. Ketika di absen nama kita, harus di satu kelas sama Fir'aun. Bila kelas mukmin kita enggak masuk nama kita. Nama kita tertulis di kelas Fir'aun. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi, qala sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannah as-salah. Pintu surga adalah salat. Nah, pintu surga. Artinya seseorang yang meninggalkan salat enggak punya kunci. Enggak punya kunci surga, gimana mau masuk? Walaupun pahala puasa kita banyak, pahala haji kita banyak di surga kita. Nah, kita punya surga, misalkan punya kebun surga. Nah, di situ semua pahala kita ada. Tapi kuncinya enggak punya, gimana? Sama enggak bisa pakai. Makanya miftahul jannah as-salah. Pintu surga adalah salat. Kemudian di hadis yang lain, qala sallallahu alaihi wasallam, ma aftarada ala khalqihi ba'da at-tauhid ahabba ilaihi min as-salah. Tidak ada satu pun perbuatan yang difardukan oleh Allah terhadap hambanya yang paling dicintai oleh Allah setelah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dibanding salat. Enggak ada lagi. Setelah yang pertama asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena ini tauhid. Kalau enggak ini kafir. Setelah mengucap kalimah syahadat, tidak ada satu pun amalan fardu yang lain yang lebih dicintai Allah melainkan salat. Selesai tauhid langsung salat. Kenapa? Walau kana syai'un ahabba ilaih minha. Kalau misalkan ada satu ibadat saja yang lain yang lebih Allah cintai dibanding salat, la ta'abbada bihi malaikatah.
sungguh Allah menyuruh malaikatnya beribadat juga. Pernah kita dengar malaikat difardukan haji, malaikat naik haji, ataupun malaikat malaikat puasa. Terus malaikat ngapain mereka? Ibadat mereka berbentuk apa saja? Faminhum raki', sebagian malaikat ibadatnya ruku'. Wa minhum sajid, sebagian mereka sujud. Wa minhum qa'im, sebagian mereka cara beribadat dengan berdiri. Wa minhum qa'id, sebagian mereka dari malaikat yang ibadatnya dengan cara duduk. Semua ibadat malaikat dikumpulkan jadi ibadat manusia, yaitu salat. Jadi semua ibadat malaikat, karena malaikat beda-beda tugasnya. Ada sebagian malaikat dari awal diciptakan oleh Allah sampai meninggal, sampai kiamat, dia tugasnya rukuk doang tugasnya. Ada sebagian sujud doang sampai hari kiamat. Dari semua ibadat malaikat Allah ngambil dari sini, dikumpulkan jadi salat buat manusia. Alhamdulillah, kita termasuk golongan Nabi dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hadis yang lain, ini hadis yang sering kita dengar juga. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Ini hadis diriwayatkan Imam At-Tabrani dalam Mu'jamil Awsat. Imam At-Tabrani, beliau salah satu perawi hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim. Itu punya karangan hadis. Imam At-Tabrani, kitab beliau ada 3 yang masyhur. Mu'jamil Kabir, Mu'jamil Awsat, Mu'jam Al-Saghir. Itu yang ma'ruf dari kitab hadis karangan Al-Imam At-Tabrani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka salata muta'ammidan faqad kafar. Siapa saja yang meninggalkan salat secara sengaja maka sungguh telah kafir. Nah, tapi artinya di sini sebagian ulama mentakwil hadis ini. Arti kafir di sini kalau menganggap salat tidak fardu. Jadi mengingkari kewajiban salat, kafir. Nah, karena orang yang ninggalin salat ada kemungkinan 2. Yang pertama meninggalkan salat karena mengingkari kewajiban salat. Salat enggak wajib. Nah, ini kufur, ini murtad, keluar dari Islam. Ada yang kedua, orang meninggalkan salat karena bukan karena mengingkari kewajiban tapi karena malas. Nah, ini dosa besar, enggak kufur. Arti hadis ini faqad kafar artinya jika meninggalkan salat sengaja karena mengingkari kewajiban salat, kufur, keluar dari Islam. Dan tidak ada satupun ibadat yang dibunuh ketika tidak dilakukan kecuali salat. Jadi salat ini ada had, ada ancaman ataupun hukuman bagi orang yang tidak salat, dibunuh. Mungkin kita nggak pernah mendengar kan? Ya, orang ninggalin salat dalam Islam hukumnya dibunuh. Cuman dengan ketentuannya, ada ketentuan juga, nggak langsung ninggalin salat tebas saja, ada ketentuannya. Jadi apabila yang meninggalkan salat karena mengingkari, nah itu disuruh taubat dulu, diajarin dulu. Kamu kenapa mengingkar salat? Apakah kamu ini kurang ilmu? Diajarin dulu. Tapi kalau masih keras kepala, udah yakin, kasih dalil, semua dalil, tetap ngotot keras kepala, mengatakan, oh ini salat nggak wajib, salat zuhur nggak wajib, salat asar nggak wajib, salat maghrib nggak wajib, dibunuh, dia nggak murtad. Bunuh, karena man baddala dinahu faqtuluh, siapa saja yang murtad dari agamanya dibunuh. Karena murtad ini perusak, murtad ini dianggap hama itu harus dicabut. Kemudian sedangkan satu lagi orang yang meninggalkan salat karena malas, ini dalam Islam juga disuruh taubat dulu, dipanggil dulu sama pemerintah. Otomatis ini syariat pemerintah negara Islam yang menjalankan syariat Islam dipanggil, diajarin dulu, disuruh taubat dulu. Kamu salat. Ini kalau meninggalkan salat ntar bakal dibunuh seperti ini. Dia dikasih tapi tetap ngotot nggak mau salat, padahal tahu dia salat wajib. Nah, hukumnya ketika melewati 2 salat ke depan dibunuh. Yang meninggalkan salat itu had tarikus salah, orang ancaman untuk orang yang meninggalkan salat.
Nah, itulah man taraka salata muta'ammidan faqad kafar. Siapa saja yang meninggalkan salat sengaja faqad kafar, sungguh kafir ya. Sebagian ulama mengartikan hadis ini meninggalkan salat sengaja karena mengingkari kewajiban salat baru kafir. Tapi kalau tidak mengingkari kewajiban, kita yakin salat fardu ini wajib, cuman malas, nah itu enggak kafir. Insyaallah besok beberapa hadis lagi kita lanjutkan tentang salat. Allahumma ja'alna min muqimin as-salah, Allahumma ja'alna wa dhurriyyatina min muqimin